Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah dari mana asal muasalnya tradisi ini bermula? Nah, untuk jawaban tersebut kita lihat. Assalamualaikum, Kang hoyong penjelasanana tentang Rebo Wekasan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanu paratos ngajengkeun paratarosanana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rebo Wekasan itu adalah ritual tradisi yang dilaksanakan pada hari Rabu di akhir bulan Safar, guna meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan dari berbagai macam musibah, balai, malapetaka, dan lain sebagainya. Dan tradisi ini mungkin banyak kita jumpai di daerah Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Dan biasanya tradisi Rebo Wekasan ini meliputi 1. Sholat, 2. Berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Meminum air yang telah dibacakan doa, 4. Bersedekah untuk penolak bala. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah dari mana asal muasalnya tradisi ini bermula? Nah, untuk jawaban tersebut kita lihat salah satu ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi yang wafat 1151 Hijriah dalam kitabnya Fathul Malik Al-Majid, atau yang lebih dikenal dengan Mujarobat Ad-Dairobi. Nah, Imam Ad-Dairobi beliau berkata, "Dakaro ba'dul arifina min ahlil kasfi wat tamkin annahu yangzilu fi kulli sanatin salasumiati alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyati wa kullu dalika fi yaumil arbi'il akhiri min Safar." Jadi Imam Ad-Dairobi berkata bahwasanya ada sebagian ulama ahli ma'rifat, ulama ahli sufi, ulama ahli kasab, beliau mengatakan bahwa di setiap tahun itu turun kurang lebih 320.000 balai. Yang mana balai tersebut diturunkannya pada hari Rabu di akhir bulan Safar. Maka dari itu beliau menganjurkan ibadah atau ritual ibadah yang tadi telah disebutkan, yang 4 elemen tadi. Nah, tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, pendapat ulama ahli sufi tersebut itu berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana jika didasarkan atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ulama ahli usul fikih, mereka berpendapat bahwasanya itu tidak bisa dijadikan dasar hukum atau tidak bisa melahirkan hukum, baik itu wajib, baik itu sunat, haram, dan lain-lain. Nah, yang kedua, lalu bagaimana meyakini akan balai tersebut yang diturunkan daripada bulan Safar tadi? Nah, hal ini dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la adwa wala sofaro wala hamata. La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala sofaro, dan tidak ada bulan yang berbahaya. Wala hamata, dan tidak ada pula orang yang meninggal lalu rohnya terbang seperti burung. Nah, di sini Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, menurut beliau hadis tersebut adalah respon daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebiasaan atau terhadap keyakinan orang-orang jahiliyah, yang mana pada saat itu orang jahiliyah sangat meyakini bahwasanya di bulan Rajab itu turun ribuan bahkan ratus ribu balai. Nah, jadi secara implisit hadis tersebut meyakinkan kepada kita bahwa bulan Safar itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi yang harus kita yakini pertama-tama adalah kita meyakini semua hari itu baik, semua bulan itu baik, semua minggu itu baik. Adapun tadi ritual yang dilaksanakan Rebo Wekasan dengan alasan adanya balai,
itu hanya semata-mata kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awas, tidak hanya di bulan Shofar, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun sudah semestinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya adalah tradisi Rebo Wekasan ini bukan sebuah tradisi yang mengikat. Awas, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tradisi Rebo Wekasan ini adalah tradisi yang positif, bagus untuk dilaksanakan, sebab di dalamnya ada anjuran untuk melaksanakan sholat, ada anjuran untuk berdoa, ada anjuran untuk bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, dan pula di dalam ritual tersebut adalah ada hal menghormati para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah atau ritual yang dilaksanakannya, silakan mungkin kalian bisa mengikuti ulama-ulama kalian di tempatnya masing-masing. Tapi yang jelas, hukum ibadahnya itu tergantung pada tujuan dan teknis pelaksanaannya. Sekali lagi, hukum ibadahnya tergantung pada tujuan dan teknis pelaksananya. Maka dari itu jangan lupa bertanya, tidak malu untuk bertanya kepada kiai-kiai atau ulama-ulama di tempat masing-masing. Semoga dapat dipahami. Jika ada pendapat yang berbeda bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ngopi dulu lul. Wallahu a'lam.